Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku untuk membersihkan kamar mandi yang super kecil. Dan sebelum lanjut ke video, untuk yang pertama kali hadir jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Serta nyalain juga notifikasinya agar setiap aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan. Oke, terima kasih dan happy watching. Nah, jadi ini tuh waktu hari Minggu kemarin ya, pas hari libur aku sempatkan untuk bersihin kamar mandiku. Mumpung Pak suami tuh lagi libur, jadinya aku tuh harus ekstra cepat ya. Mumpung ada yang jagain anak-anak, terus aku tuh sempatin buat beresin kamar mandi ini. Sebenarnya udah dari hari-hari kemarin ya aku tuh pengen bersihin, tapi kalau anaknya tuh nggak ada yang megang, aku nggak bisa bersihin, karena kalau bersihin kamar mandi ini kan memakan waktu yang agak lama ya. Terus bener-bener nggak bisa diganggu sama anak-anak karena pakai obat kimia gitu ya, jadi takut kecium baunya, terus takut kena obatnya kayak gitu ya. Jadi ini awalnya ini aku siram-siram dulu ini dinding-dindingnya. Ini aku mau bersihin dulu ya, aku pakai sanglet aja. Karena di setiap dinding-dinding itu ada bercak-bercak bekas sabun kayak gitu ya. Kalau anakku itu kalau mandi itu ya suka kumur-kumur. Biasa ya kalau anak kecil itu suka kumur-kumur, terus habis itu disemprotkan ke tembok-temboknya kayak gitu, jadinya ada bercak-bercak putihnya. Jadi aku bersihin aja sekalian sampai ke atas-atasnya juga. Nah, kalau aku sendiri itu membersihkan kamar mandi itu sangat penting banget ya. Pokoknya kebersihan itu di kamar mandi itu nomor satu. Soalnya kan kalau untuk lantainya itu kan gampang licin ya, karena kena air terus. Nah, itu dikhawatirkan kalau kita masuk itu bisa kepleset kayak gitu ya. Apalagi punya anak-anak kecil itu harus menjaga kebersihannya, jangan sampai lantainya itu licin kayak gitu. Nah, ini lanjut ya, ini aku bersihin untuk tempat-tempat sabunnya. Jadi aku udah turunin semua, kemudian aku sabunnya pakai sanglet itu. Terus aku habis itu kan masih ada tempelan itu loh, sabun-sabun yang menempel kayak gitu ya. Terus aku tuh pakai kawat biar lebih gampang bersihinnya. Jadi untuk membersihkan ini tuh juga wajib ya, karena kan tempat-tempat sabun terus odol-odol juga kayak gitu ya. Itu kan biasanya licin ya kalau kena sabun itu, kena air. Nah, itu harus dibersihkan juga. Di awal-awal tadi itu aku bersihin atap-atapnya ya, karena banyak banget sawang-sawangnya. Nah, tadi itu aku agak kesusahan kayak gitu ya, karena untuk gagang sapunya itu terlalu panjang, sedangkan kamar mandiku itu kan sempit ya, jadinya agak susah gitu ngeraginya. Dan untuk tembok-temboknya itu juga udah aku bersihkan ya, tembok-tembok di atas keramik, karena kamar mandiku ini kan nggak full keramik ya. Nah, ini setelah aku bersihin pakai sunlight, nah ini aku langsung siram-siram aja. Nah, aku tuh kalau bersihin kamar mandi itu aku usahain 1 minggu sekali ya. Nah, di rumahku itu kan kamar mandinya ada 4 ya, jadi aku tuh bergantian untuk membersihkannya. Nah, ini sebenarnya aku tuh membersihkannya tuh 1 hari 2 kamar mandi ya, karena ini tuh kamar mandinya berdekatan dengan kamar mandiku yang ada di dalam kamar, makanya aku bersihin sekalian. Cuma aku nggak disatukan dengan video ini ya, karena kalau disatukan itu bakalan panjang banget durasinya. Nah, ini kan karena berdekatan ya, jadinya setelah aku bersihin yang kamar mandi yang satunya ini, aku sambil menunggu obatnya aku taruh itu ya kan, diamin dulu beberapa menit, kemudian aku lanjut untuk bersihin kamar mandi satunya. Nah, ini aku tidak lupa juga membersihkan embernya ya. Kalau embernya ini kan pasti kotor, terus di dalamnya apalagi ya, itu biasanya itu ada itu ya noda-nodanya itu, karena kan kerendam air terus, jadinya kan licin kayak gitu, jadinya aku bersihin. Nah, kalau susah biasanya aku pakai kawat itu ya yang untuk cuci piring.
itu kotorannya tuh terangkat kayak gitu. Jadi kalau rumah model sekarang itu enak ya, nggak pakai bak, karena kalau pakai bak itu menurut aku kamar mandinya jadi terlihat sempit, terus habis itu bersihinnya juga nggak segampang pakai ember kayak gini ya, terus bisa dipindah-pindah juga, jadi kita kalau membersihkan itu bisa keseluruhannya gitu. Karena kan juga sekarang model rumah itu model kamar mandi itu biasanya minimalis banget ya. Nah itu juga aku bersihin untuk keran-kerannya ya, karena di keran itu biasanya juga ada bercak-bercak putih gitu ya, bekas-bekas sabun. Nah ini untuk selangnya tuh juga tadi itu aku bersihkan dalam-dalamnya ya, itu ya cuman nggak ke record. Nah itu pakai selang karena itu kan kerannya itu ini pakai air panas sama dingin ya, jadinya itu kalau nggak pakai selang itu pendek banget itunya ngalirnya. Nah ini lanjut ya, setelah yang atas atapnya tuh udah selesai aku bersihin, kemudian dinding-dindingnya juga udah aku bersihin, terus persabunan juga udah aku bersihin ya, untuk raknya juga udah dibersihkan, ember-embernya, gayung-gayungnya juga udah aku bersihkan. Kemudian ini yang terakhir aku kasih prostek ya, ini bener-bener bersih banget. Jadi seharusnya itu kan pakai sarung tangan ya, cuman aku nggak pakai sarung tangan karena nggak punya, tapi emang harus hati-hati ya, jangan sampai mengenai tangan. Nah pas kalau kena tangan sedikit itu aku langsung cuci aja tangannya. Dan di sini aku nggak pakai sandal ya, karena aku memang hati-hati banget. Terus aku tuh nyikatnya itu dari luar kamar mandi gitu ya, jadi nggak sampai kena. Nah ini tuh kemasan prostek yang baru ya, jadinya baunya itu nggak menyengat, baunya tuh ya biasa gitulah ya kalau menurut aku. Nah kalau anjurannya itu disuruh dituang di tempat, kemudian kita tuh nyikat kayak gitu ya, kita ngecelupin sikatnya, kemudian kita sikat-sikat itu. Nah terus kalau ada noda yang benar-benar membandel, ini aku langsung tuang aja cairannya, kemudian langsung aku sikat, jadi aku perbanyak kayak gitu ya cairannya. Dan untuk ngasih prosteknya ini cukup sampai 5 menitan gitu ya, dan nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama itu untuk keramik kamar mandinya itu nanti bisa putih kayak gitu ya, dan itu tuh udah susah banget hilangnya. Nah ini setelah beberapa menit ini aku mau siram ya, aku mau bilas pakai air. Nah ini aku kerannya ini ya, ini aku buka. Nah kemudian aku ini dari arah pintu nggak sampai masuk ya, ini aku pakai gayung, aku siram-siramin aja. Dan biasanya tuh memang aku tuh juga sering bersihin kamar mandi ya, jadi kalau sekalian mandi ini aku sikat-sikat itu ya, lantai-lantainya kayak gitu. Cuman kalau pas anaknya rewel ya udah enggak, buat sikat-sikat sebentar itu pun juga nggak bisa ya, mandi aja harus cepet-cepet, harus super kilat kayak gitu. Nah ini alhamdulillah udah selesai aku bersihin kamar mandinya. Nah ini penampakannya seperti ini, sudah bersih, lantainya juga sudah bersih, kemudian raknya juga udah aku rapiin ya. Nah terus aku kasih sentuhan hijau-hijaunya sedikit, aku kasih lidah mertua biar agak seger kayak gitu ya. Kalau di kamar mandi itu ada tanaman-tanamannya. Sebenarnya aku juga pengen sih mau berbanyak gitu, aku pengen kasih yang digantung-gantung kayak gitu, cuman besok-besok aja ya, aku belum beli raknya kayak gitu. Nah ini untuk atas-atasnya juga sudah selesai ya, untuk langit-langitnya. Nah ini juga udah bersih untuk dinding-dinding kamar mandinya. Nah aku tuh lega banget ya, udah kesampaian kayak gitu bersihin kamar mandi, karena udah pengen banget dalam hatiku tuh ya, dari kemarin-kemarin pengen bersihin kamar mandi, tapi waktunya kapan kayak gitu. Nah alhamdulillah ini Pak sudah libur, udah bisa megang anak-anak, aku bisa beraksi. Dan ini lantainya ya, yang tadinya itu kotor terus menguning ya biasanya ya, karena itu licin banget ya. Nah ini udah bersih banget kayak gini.
ini nggak ada noda-nodanya. Nah, ini anak-anak ini udah bebas lagi ya kalau mandi-mandi di sini. Udah nggak was-was lagi, nggak takut lagi kalau kepleset kayak gitu. Dan ini juga embernya udah aku bersihin, kayunya juga sudah aku bersihin. Jadinya kita tuh nyaman ya kalau mandi, nyaman karena peralatan mandinya tuh semuanya sudah bersih semuanya, tempatnya juga sudah bersih. Nah, cukup sekian aja ya video dari saya. Semoga video ini sedikit menginspirasi dan bermanfaat. Nah, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Boleh juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.